Halo semua, balik lagi sama saya Joshua. Dan kali ini kita mau bahas Samsung Galaxy A33 5G. Ya, ini handphone yang udah luncur dari beberapa bulan yang lalu. Dan saya udah pakai ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan saya mau sharing pengalaman saya di video ini. Oke, ini handphone yang naik kelas jauh ya dari sebelumnya. Karena dari A32 pendahulunya, ini spesifikasinya jauh banget lompatnya. Bahkan kalau dulu A32 itu lebih deket ke seri yang A22, kalau ini lebih deket ke yang A53 dan A73. Tapi tentunya harganya juga naik jauh ya dari yang A32. Kira-kira worth it nggak dengan harga yang ditawarkan? Oke, kita mulai dulu. Handphone ini ditawarkan di berbagai, cukup banyak lah variannya. Ada yang varian RAM 6GB internal 128, ada yang RAM 8 internal 128, dan yang punya saya ini yang internalnya 256 dan RAM-nya 8GB. Saya dapat ini di online marketplace sekitar harga 4,7 4,8 juta. Harga resmi sebenarnya di 5,3 5,4 ya untuk yang satu ini. Tapi seperti biasa Samsung banyak diskon ya kalau udah berapa bulan launching, biasanya diskonnya cukup gede. Dan harga di pasaran cukup menarik loh sekarang, karena varian yang paling murah yang RAM 6 dan yang 128 kalian bisa dapetin di harga 4 jutaan kecil sekarang. Oke, kita mulai dulu dari unboxingnya deh. Kita ada kotak yang kecil ini isinya nggak ada apa-apa ya kalau kalian bandingin sama merek-merek sebelah atau mungkin sama Samsung yang zaman dulu. Ya ini isinya kosong banget karena kita cuma dapet SIM ejector tool sama kabel USB-C to USB-C, udah itu aja. Nggak ada charger, nggak ada casing, nggak ada yang aneh-aneh. Meskipun handphone ini sebenarnya support sampai 25 watt, tapi kalian harus beli sendiri dan sekitar 300-an ribu harganya. Tapi impressionnya cukup bagus. Kenapa? Karena begitu kalian buka, kalian disambut sama desainnya A33 yang keren ini. Desainnya ini mengotak, mirip sama seri A53 dan A73-nya, cuma sedikit lebih kecil. Dan jujur saya lebih suka yang ini. Kenapa? Kalau kalian bandingin sama A52s misalnya, atau sama A53 dan A73, itu mereka semua punya back cover yang teksturnya sama seperti ini, matte polikarbonat, tapi sampingnya plastik yang glossy. Nah, sementara ini sampingnya matte, jadi ini satu-satunya di rentang jajarannya handphone Samsung yang seri A, ini satu-satunya yang punya back cover dan railing yang sama-sama matte. Dan ini bagus banget, kalian harus ngerasain sendiri ini pegangnya, ini enak banget. Kalau kalian nggak pakai case, ini mantep banget, kerasa solid, kerasa kokoh, dan kerasa agak besar ya, meskipun sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar karena pinggirnya ini mengotak ya, ikutin tren smartphone zaman sekarang lah. Tapi sayangnya yang satu ini udah nggak ada 3,5 mm headphone jack, jadi ya kalian pakai dongle, pakai adaptor atau pakai TWS, pilihannya cuma dua itu. SIM card juga dia tipenya hybrid, jadi satu SIM plus satu micro SD atau satu SIM plus satu SIM lagi tentunya. Dia udah bisa dual 5G juga, meskipun di daerah saya belum pernah dapet 5G sama sekali karena memang belum banyak 5G-nya. Oke. Untuk bagian depan, ini menurut saya kelemahan secara desain, ini salah satunya kelemahan. Kenapa? Karena handphone ini masih pakai tipe notch, yaitu Infinity U Samsung bilangnya. Harusnya smartphone zaman sekarang bahkan yang harga 2 jutaan aja udah pada pakai panco ya. Tapi yang satu ini masih pakai Infinity U. Ya oke lah. Bisa dimaafkan karena kamera yang ada di belakangnya cukup bagus yang nanti kita akan lihat. Dan juga di bagian atas ini, sebelah earpiece-nya, ini adalah bagian yang juga berfungsi sebagai speaker stereo. Iya, jadi speakernya ada dua, di bagian bawah dan di bagian atas, dan ini suaranya keren banget. Mantap loh ini suaranya. Bahkan ada bass yang cukup terasa, dan kalau kalian pegang pada saat kalian muter musik atau film misalnya, ini back covernya kadang-kadang kerasa getar. Bukannya getar yang jelek, getar yang bagus, karena kalian bisa ngerasain frekuensi low range yang cukup powerful untuk yang satu ini. Selebihnya untuk desain simple,
tapi elegan, dan saya suka, dan saya yakin banyak orang juga yang suka. Dan untuk bagian depannya ini juga bisa lebih dimaafkan lagi, karena kalau kalian nyalain layarnya ya, ini layar Super AMOLED-nya Samsung, 90Hz, resolusinya Full HD Plus 6,4 inci, jadi sedikit lebih kecil daripada kakaknya yang A53 dan A73, tapi kualitasnya nggak kalah bagusnya. Cuman satu, kalau yang A53 itu bisa playback YouTube dengan HDR. Kalau yang ini belum bisa, tapi sisanya semua sama. Kalian bisa streaming dengan resolusi Full HD, dengan wideband L1-nya juga. Nggak ada masalah sama sekali untuk yang satu ini. Viewing angle-nya juga mantap, warnanya mantap. Saya nggak usah bahas terlalu panjang karena kalian semua pasti udah tahu lah layar Super AMOLED Samsung ya. Oke, berikutnya adalah kameranya. Ini menurut saya highlight yang paling besar untuk yang satu ini. Biasanya Samsung tuh ngejual layar ya, biasanya Samsung ya. Tapi yang kali ini enggak. Kali ini highlight terbesar adalah kameranya. Kamera belakang utamanya adalah 48 megapiksel dengan OIS. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel. Kamera depannya 13 megapiksel. Dan kualitasnya bagus loh. Seperti yang saya udah bikin videonya kemarin ya, di compare dengan Galaxy A52s yang memang terkenal salah satu yang terbaik di kelasnya. Ini bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan yang A52s di berbagai situasi. Apakah ini yang terbaik di harga 4 juta? Saya bisa bilang dengan yakin iya. Tapi kalau kalian naik lagi ke harga 5-6 juta, masih ada beberapa, contohnya seperti yang warna kuning itu, dan yang ya tentunya ada A52s, ada A53. Tapi ini jelas kameranya berada di kelas 1, di kelas di atasnya. Kalau kalian bandingin sama Redmi Note 11 Pro yang kemarin saya review, ini jauh lebih bagus. Dan saya akan tunjukin, kalian bisa lihat sendiri hasil fotonya kira-kira gimana. Ini keren hasil fotonya. Ultrawide-nya juga ya cukupan lah, meskipun ultrawide-nya menurut saya nggak sekelas sama kamera utamanya, tapi it's okay, kalau kalian perlu foto yang luas bisa dipakai. Kamera depannya juga cukup detail, meskipun resolusinya cuma 13 megapiksel, tapi ini bisa ngerekam video 4K loh. Jadi handphone ini bisa ngerekam video 4K di kamera belakang dan kamera depan, dan itu keren banget untuk yang harganya cuma di kepala 4 ya. Buat hasil videonya, kalian cek sendiri ya. Ini hasil perekaman kamera belakangnya. Ini di resolusi 4K 30 fps. Ini siang hari, sekitar jam 2 siang. Gimana kualitasnya? Kalau menurut saya ini bagus banget ya. Kita lihat ke daun ini aja. Karena yang di tempat biasa pada mati bunganya, jadi saya pindah tempat ke yang lebih subur. Nah, kira-kira gimana kualitasnya? Ini saya sambil jalan, saya pegang satu tangan. Kalau ini saya pegang pakai dua tangan. Ini modenya auto semua ya. Nah, ini kalau exposure-nya agak susah. Biasanya kalau kayak gini nih, exposure-nya agak sedikit sulit. Tapi yang di sini bisa mengontrol dengan sangat baik. Kalian bisa lihat itu masih kelihatan dengan jelas. Awan-awannya, langitnya juga masih biru, nggak putih semua. Dan kalau kita switch ke sini misalnya, rumah dan yang langit di belakang sana juga masih kelihatan tekstur. Jadi bagus ya kualitasnya. Coba sekarang kita pindah ke kamera depan. Yuk, sekarang udah pindah kamera depan di resolusi 4K dengan frame rate 30 fps juga. Kualitasnya tetap bagus ya. Kalian bisa lihat nih kumisnya yang udah panjang, kelihatan dengan jelas. Kalau kita ke tempat yang sama fokusnya tadi, nah kalian lihat ini langitnya udah warna putih. Tapi nggak masalah karena ini front facing kamera, masih bisa dimengerti lah, masih lumayan. Objeknya jelas, dan kalau saya jalan agak cepat, ini saya pegang pakai satu tangan ya, tangan yang satu lagi saya nggak megang, masih cukup stabil juga. Dan kalau saya muter juga exposure-nya masih kejaga banget, muka saya tetap jelas. Dan audionya gimana kalian nilai sendiri ya, sekitar jaraknya sekitar kurang lebih 30 cm lah seperti biasa. Oke, yuk kita pindah ke kalau malam. Oke, ini dia perekaman malam dari kamera belakang Samsung Galaxy A33 5G. Ini resolusinya di 4K 30 fps. Sekarang udah jam 5 pagi ya, masih gelap banget. Dan sayangnya bunga-bunga ini pada layu mereka. Ya, nggak ada yang ngerawat. Kira-kira kayak gini, ada suara jangkrik, ada suara azan
dari masjid di sana jauh. Mikrofonnya gimana? Sekali lagi, kualitasnya masih bagus ya. Kalian lihat, detailnya masih dapat, noise-nya juga masih cukup minim loh. Apalagi kalau kalian ingat ini harganya cuma 4 jutaan. Oke, sekarang kita coba pindah ke kamera depan. Kamera depannya sekali lagi ini di 4K 30 ya, sama. Gambarnya masih bagus loh. Nah, ini sekarang saya ada lampu di depan dengan saya, dan kalau ini lampunya di belakang saya. Masih cukup baik. Dan mikrofonnya gimana? Ini saya jaraknya sekitar kurang lebih 30 cm dari muka. Oke, jadi memuaskan ya hasil perekamannya, baik dari kamera depan maupun kamera belakang. Seenggaknya kalau dari gambar, kualitas gambar. Audionya kalian yang nilai sendiri ya. Yuk kita balik ke review. Nah, gimana? Tadi udah lihat ya hasil kameranya. Keren ya yang satu ini. Sebelum kita lanjut, kalau kalian suka sama video yang satu ini, klik like ya. Dan kalau kalian baru, klik subscribe dan nyalain tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan untuk upload berikutnya. Yuk, sekarang kita bahas performanya. Exynos 1280, ini chipset yang digembar-gemborin nih di awal tahun. 5 nanometer dari Samsung buat handphone mid-range. Bahkan handphone-handphone yang lebih atas aja masih pakai 6 nanometer, 7 nanometer. Ini udah 5. Sebagus itu kah? Well, kalau kita lihat dari benchmark, ya, yang ini jelas powerful. Ini powerful meskipun nggak sama A52s yang pakai Snapdragon 778, tapi ini sudah termasuk yang salah satu yang paling powerful untuk kelas harganya. Tapi sekali lagi ini Exynos ya, dan kalau kalian bayangkan performa adalah gaming, yang satu ini nggak cocok. Karena apa? Exynos itu dari dulu nggak pernah terkenal bagus gamingnya. Mungkin dulu sekali ya, di zamannya S8 ke bawah, Exynos memang mantap. Tapi setelah belakangan Samsung nggak nargetin prosesor mereka sebagai prosesor gaming. Jadi prosesor ini, meskipun grafiknya kalau kalian lihat ini setara sama Dimensity 900-an mungkin ya, tapi performa gamingnya jauh dari Dimensity 900 kelas yang 920 dan yang lain-lainnya. Tapi bukan berarti performa sehari-harinya buruk. Kalau kalian nggak pakai handphone buat gaming, kalian pakai buat misalnya buat streaming, buat kalian sosial media, buat ngerjain browsing, multitasking yang cukup berat sekalipun, ini masih nge-handle dengan lancar. Ada lag, ada stutter sehari-hari, wajar untuk kelas harga segini. Tapi ini udah termasuk cepat. Tapi kalau gaming, ya seperti yang kalian bisa lihat, ini bukan yang terbaik di kelasnya. Masih banyak yang jauh lebih bagus lah. Lalu dengan performa yang lumayan oke ya, dan manufaktur yang 5 nanometer, layarnya juga nggak besar-besar amat, harusnya baterainya yang 5000 mAh ini bisa bertahan lama ya. Tapi kalau dari pemakaian saya kok enggak ya. Saya konsisten di handphone ini dapat screen on time sekitar 6-7 jam. Itu dengan mode seluler. Kok jauh ya dari merek-merek sebelah yang dengan baterai 5000 mAh juga, bahkan yang layarnya lebih besar kayak si Redmi Note 11 yang kemarin saya review, Redmi Note 11 Pro, layarnya juga 120 Hz, tapi kok bisa lebih awet, itu bisa sampai 9 jam, 10 jam, yang ini cuma 6 jam, 7 jam. Saya bingung kenapa. Mungkin awalnya saya pikir oke, ini handphonenya masih belum nyesuaian dengan pattern penggunaan saya, tapi setelah 1 bulan pemakaian masih kayak gitu juga, ya berarti memang handphone ini baterainya oke. Bisa jadi unit saya aja yang kayak gini, atau mungkin teman-teman ada yang punya handphone ini juga, bisa share kolom di komentar ke bawah ya. Gimana pengalamannya soal baterainya satu ini nih, karena saya ngerasa baterainya ini ngedropnya cepat. Tapi untungnya lah kalau buat saya ini masih terselamatkan sama chargingnya yang cepat. Oke, chargingnya cuma 25 watt, kelihatannya kecil, tapi ini ngecharge dari 5% sampai 100% nggak nyampe 1 jam loh, di sekitar 50 menitan seperti yang kalian bisa lihat. Dan ini sama merek sebelah yang chargingnya 67 watt. Jadi memang Samsung tuh keren ya. Dia angkanya nggak gede-gede tapi realitanya bisa jadi sama cepatnya, meskipun yang satu itu hampir 3 kali lipat angkanya. Ya seperti yang kalian tahu bahwa di dunia ini angka itu bukan segalanya ya. Oke. Kesimpulan saya tentang handphone ini. Ini handphone yang menarik dan menurut saya underrated. Kenapa? Karena ini kena overshadow dari A52s yang tahun lalu kesuksesannya A52s. Sebenarnya ini menarik loh kalau kalian lihat, ini menawarkan 98% yang ditawarkan sama A53. Bahkan saya bisa argue bahwa A53 yang lebih bagus cuman bagian layarnya yang pakai pansol dan sedikit lebih besar. Tapi dengan harga yang bisa sekitar 1 juta lebih murah dari A53.
kenapa nggak lebih laku ya yang satu ini ya, saya juga bingung. Tapi memang kalau kalian punya budget sekitar 5 jutaan, dan kalian nggak masalah sama software update yang sedikit lebih singkat, memang A52s adalah option yang lebih worth it kalau menurut saya, karena prosesornya jauh lebih kencang dan dia juga ya masih cukup baru ya relatifnya. Tapi handphone ini nggak ada kelemahan kecuali bagian baterai, dan kalau kalian mau nitpick ya misalnya nggak ada headphone jack, tapi ini juga udah ada IP67 yang cuman sedikit loh, cuman handphone Samsung yang punya di harga segini. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk Samsung Galaxy A33 5G. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah. Sekian untuk review ini dari saya Joshua, and I will see you guys in the next video. Bye bye.